Assalamualaikum, halo pemirsa, jumpa lagi bareng aku Diah Kusuma, tentunya di Nara Sehat. Ya, di cuaca yang cerah seperti ini, tapi pemirsa, hari ini mau ada pemadaman. Pemadaman apa tuh? Pemadaman suasana hati yang hari ini sedang membara-membara. Dan tentunya hari ini kita ketemu dengan jreng-jreng AC. Selebrasinya gimana Mas? Gini Mas? Oke, kenalan dulu dong, namanya Iya. Mas siapa? Mas Mansur. Mansur. Iya. Mansur gitu ya. Mas Mansur itu di sini masih ngapain ini? Masih kerja. Kerjanya Kerjanya nebangi wit, Mbak. Bang Iwet. Ya iki salah sijine karo soteng ya Mas Iya. ya. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. Iki Pak metengi wong sak kota. Maksudnya memadamkan listrik yo Mas Iya. yo. Ora apa-apa. Tapi Mas di Nara Sehat hari ini tuh kita masih membahas mengenai malnutrisi pada usia produktif. Usia produktif kayak usia piro Mas? 17. Sampai 21. waduh. Salah. Oh, salah. Ya gue produktifnya pok gue. Emang wayah-wayahe dolan prono-mrene gue produktif gitu ya Iya. Mas. Jadi usia produktif kuwi 17 sampai dengan 63 di saat kita bisa menghasilkan suatu jasa ataupun produk yo kerja kayak iki salah satunya yo Mas. Berarti iki sampean usia-usia produktif. Iya. Nah, kalau mau nutrisinya tahu nggak apa? Extra jus. Ekstra jus. Oh, berarti kalau nenek misalkan kekurangan nutrisi ngombene ora Ekstra kena, jus. nggak boleh. Malnutrisi iki jadi kondisi kekurangan dan kelebihan nutrisi Mas. Tahu Oh, nggak iya. terkait itu? Kurang tahu, Mbak. Kurang tahu. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Mas Mansur yang nantinya akan memberikan informasi kepada Mas Mansur dan juga teman-teman Mas Mansur yang di sini ramai banget pemirsa. Dadah dong. Ya. Gitu Mas Mansur. Jadi Mas Mansur pengen tahu, pengen banget atau mau tahu aja? Pengen tahu aja. Oke. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Yo. Oke, hitungan 1, 1, 2, 3. 3. Kasih tahu dong. Usia produktif itu menurut WHO itu kisarannya di usia 15 sampai 64. 15 itu sudah bisa berproduktif. Sedangkan maksudnya usia produktif itu bahwa seseorang itu sudah bisa dikatakan berproduktif jika sudah mempunyai kemampuan secara fisik ya, fisik dan mental untuk bekerja, untuk mencari nafkah sehingga bisa menghasilkan jasa ataupun barang ya, sehingga beliau bisa berkontribusi untuk ekonomi keluarganya ataupun masyarakat secara aktif. Sedangkan untuk malnutrisi sendiri mungkin selama ini kita lebih kenalnya di usia-usia balita gitu ya yang malnutrisi. Padahal di usia produktif kita ada yang kita istilahkan malnutrisi di usia produktif, yaitu kondisi seseorang ketika asupan nutrisinya ke dalam tubuh itu tidak sesuai ya. Dalam hal ini kalau kelebihan dia akan kurus ya, kalau kekurangan maksudnya akan kurus, sedangkan kalau kelebihan akan obesitas ya Mbak ya. Sehingga untuk malnutrisi sendiri sangat-sangat tidak dianjurkan untuk di usia produktif karena nanti dampaknya sangat merugikan ya untuk teman-teman yang berusia produktif tersebut. Penyebabnya kompleks ya Mbak ya. Salah satunya yang jelas konsumsi makanan yang tidak sehat ya dalam kurun waktu lama ya. Kan sekarang di lingkungan kita ya marak sekali menu-menu yang siap makan ya, siap saji yang jelas-jelas belum tentu nutrisinya itu seimbang ya. Kandungan gulanya tinggi, kandungan garamnya tinggi, lemaknya tinggi. Nah, itu dalam kurun waktu yang lama. Kemudian juga dari
ini pola makan ya, pola makan. Sekarang ini di masyarakat itu kadang makan itu tidak sesuai apa ya, istilahnya kalau orang timur itu kita makan 3 kali ya. Ada jam makan pagi sarapan ya, ada jam makan siang setelah sholat duhur bagi yang melaksanakan ibadah sholat duhur, dan makan sore ya setelah sholat maghrib sekitar jam 6 sampai jam 7. Nah, kebanyakan untuk kekinian ya, pola makan sekarang sudah nggak teratur lagi, bisa jadi menjadi penyebab malnutrisi. Anak-anak yang sudah produktif di usia-usia yang sudah saya sebutkan tadi itu akan apa ya, mengikuti mengikuti tren-tren di kota-kota besar lain ya. Sekarang kita sering melihat ya anak-anak yang usia produktif ya, entah usia-usia kisaran 15 sampai 60-an itu masih ada yang cangkruan, nongkrong ya, dan itu biasanya lupa waktu, akhirnya malam-malam harus makan ya, tidak terasa dengan ngobrol-ngobrol, cangkruan gitu ya, sehingga kelebihan minuman sekarang ya, kayak kafe-kafe yang tempat anak-anak muda nongkrong ya, kaum gen kayak Mbak Diah ya, asik ya sambil ngemil-ngemil gitu ya, yang jelas tidak kita anjurkan ya karena tidak menu seimbang ya. Kemudian penyebab berikutnya tadi porsi makan ya, porsi makan yang tidak sesuai dengan yang kami anjurkan dari kesehatan ya, terutama ya. Biasanya anjuran makan itu kita mengacu ke isi piringku. Isi piringku untuk orang dewasa, untuk usia produktif itu jelas-jelas separuhnya piring itu sayur dan buah, sedangkan separuhnya lagi dibagi 2, jadi seperempatnya untuk karbohidrat, seperempatnya lagi bagi 2 lagi untuk proteinnya, entah protein nabati maupun protein hewani. Nah, untuk sekarang yang kekinian lagi mungkin sudah lupa dengan isi piring itu. Kadang sebaliknya, yang setengah adalah lauk hewani yang besar ya, porsinya besar, sedangkan yang lainnya kurang gitu ya. Akhirnya tidak ada karbohidratnya, full protein, karena mau mengikuti tren-tren sekarang ya, makan yang seperti itulah yang kekinian ya. Jadi isi piringku kadang masih terlupakan untuk usia produktifnya. Penyebab yang berikutnya stres, Mbak. Stres itu harus dikelola. Semua orang punya stres sendiri-sendiri ya, Mbak Dia, saya, stresnya beda, tapi tetap harus dikelola, karena stres itu dampaknya 2 ya. Yang pertama justru akan makannya berlebih, kayak tak terkendali karena stresnya itu. Dia asik dengan stresnya, akhirnya dia asupan makannya tak terkendali, kayak rakus gitu ya. Yang penting aku mau makan biar aku bisa lupa dengan stresnya. Atau sebaliknya, karena stres nafsu makannya justru tidak ada, sehingga sama sekali tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, akhirnya jatuh ke malnutrisi. Yang berikutnya ada penyakit tertentu di rentang usia produktif tadi, sehingga akan mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh. Yang tampak kasat mata ya, kasat mata yang jelas penurunan berat badan, atau sebaliknya kenaikan berat badan yang tak terkendali. Untuk penurunan berat badan itu sangat signifikan ya, tiba-tiba dia karena tidak nafsu makan, akhirnya dia kelihatan kurus ya. Kemudian konsentrasinya menurun, kemudian tampak mata itu tadi ya lemes ya, lemah, terus tidak ada konsentrasi,
kemudian males lah, rasanya males gitu ya. Terima kasih pemirsa, masih setia di Narasehat, narasi kesehatan. Ya, masih di depan official Batik TV tentunya di cuaca yang agak panas-panas ini. Tapi kita sudah ketemu dengan salah satu responden. Kita kenalan dulu. Halo Mas, kita Halo. kenalan dulu dong. Nama Iya. Mas siapa ini? Aris, Mas Aris. Ini Mas Aris masih ngapain ini? lagi mau persiapan pekerjaan pemeliharaan jaringan PLN. Oh, ini udah bareng-bareng teman-teman ya, rame banget ya. Iya, betul. Dari mana ini? PLN. Yes. Oh, ini Oke. udah pakai topi. Topi apa ini Mas? Helm safety, helm safety, betul. Oke, dengan kacamata hitamnya biar bisa melindungi kepala gitu ya Iya, Mas. betul. Oke Mas Aris, Mas Aris, kita tuh masih bahas mengenai malnutrisi. Mas Aris tahu malnutrisi itu apa? Sesingkat yang saya tahu, malnutrisi itu berarti kekurangan nutrisi ya? Ya betul sekali. Jadi Iya. bisa kekurangan, bisa kelebihan. Oke. Kalau untuk ciri-ciri secara fisiknya, tahu Mas Aris? Mungkin terlihat dari kondisi fisik ya. Betul. Coba apa contohnya? Contohnya Kalau kurang nutrisi, mungkin tubuh tinggi badan, lebih ke kurus, Oh, iya. gitu ya Mas ya. Kalau Kurus, kelebihan betul. berarti obesitas, oke. gitu ya. Berarti udah tahu gitu ya Mas ya. Yes, sedikit Tapi lah. kalau untuk pengobatannya tahu nggak Mas Aris? Pengobatannya belum. Oke, nah hari ini kita menghadirkan narasumber Mas Aris Oke. yang tentunya akan memberikan informasi secara detail bagaimana cara mengobati dari malnutrisi pada usia produktif ini. Mas Aris termasuk usia produktif berarti ya? Masih. Iya dong. Oke, ini masih sehat bugar gini dong Mas, gede dulu dong. Oke. Berarti pengen tahu ya Mas ya? Iya, boleh. Oke, Gimana tuh? kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Hitungan 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk mencegah agar usia produktif tidak jatuh ke malnutrisi, yang pertama harus mengkonsumsi makanan seimbang ya, yang ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, dan ada sumber vitamin dan mineralnya. Hanya boleh dibedakan ya Mbak Diah ya, untuk pekerja yang memakai otot ya, atau pekerja yang full fisik ya, jelas-jelas untuk sumber karbohidratnya boleh ditambahin ya, nasinya atau pengganti nasinya harus lebih banyak dibandingkan yang pekerja memakai otak. Seperti Mbak Diah mungkin seharian hanya di depan laptop, tapi otaknya terkuras ya untuk berpikir, itu tidak harus yang karbohidrat tinggi, tetapi yang tinggi antioksidan, yang vitamin dan mineralnya tinggi, bisa dari buah dan sayur misalnya ya, diperbanyak karena supaya tetap fit, tetap bisa berkonsentrasi misalnya seperti itu nggih. Terus untuk pencegahan berikutnya salah satu usia produktif itu di masyarakat untuk ini ya, ibu hamil dengan usia produktif itu kan kami inginnya tetap berproduktif ya meskipun beliau sedang hamil, sehingga ya silahkan untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah supaya tidak anemi, salah satunya gitu ya, supaya tetap terjaga HB-nya supaya tetap normal, sehingga tetap tidak 5L, tidak lemes, tidak letih, tidak lesu, tetap berproduktif misal meskipun dalam keadaan hamil misalnya. Kemudian untuk mencegah berikutnya tadi, minum air putih yang banyak Mbak ya, jangan terlalu banyak minum minuman yang kekinian yang sangat-sangat menggoda ya di panas terik di luaran sana ya, minuman yang tinggi gula, yang tinggi kafein, dan yang jelas-jelas tidak kita anjurkan ya. Perbanyak air putih ya. Kemudian istirahat yang cukup di sini artinya ada
ada jam tidur malam yang kita dari kesehatan menganjurkan ya paling terlambat itu jam 10 ya kita sudah tidur malam, terus bangun jam 5 itu fit karena nutrisi akan terserap semua oleh tubuh sehingga paginya sudah harus mempersiapkan aktivitas pagi itu dengan sarapan ya, sehingga tetap fit lagi untuk berproduktivitas hari itu. Kemudian siangnya mulai beraktivitas, ada isoma untuk melaksanakan makan siang ya setelah setelah duhur gitu ya. Terus sorenya tetap ada makan malam, itu salah satu untuk mencegah supaya tidak malnutrisi. Meskipun Mbak Diah bekerja di lain tempat, 2 tempat, 5 tempat, tetapi tetap ada waktu untuk tadi istirahat, untuk makan bergizi ya. Kadang kan karena saking sibuknya ya, lupa makan, lupa istirahat, sehingga malnutrisi yang itu akan menimpa di usia produktif itu. Gitu. Oh iya, satu lagi Mbak, jangan lupa olahraga. Ya, olahraga yang bisa membugarkan ya, kan salah satunya stres bisa dikelola sehingga dengan berolahraga, dengan meditasi, yoga atau healing yang sederhana ya, tidak harus jauh-jauh bikin capek dan sebagainya, cukup membugarkan ya, olahraga. Pemirsa, kembali di Darah Sehat, narasi kesehatan. Ya, ini tadi kita ketemu topi merahnya, sekarang kita ketemu dengan topi putihnya. Kita kenalan dulu dong, Mas. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budi Satria dari domisili Domisili boleh. Domisili dari Amukembang Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Oke, berarti dari pojok kidul. Betul sekali. Ngalor pojok ya Mas ya. Ngalor pojok. Ini kan sudah di ngalor nih. Iya. Ini tadi panggilannya siapa, Mas Puji? Budi. Mas Budi Satria. Oh, Budi. Iya. Mas Budi. Oke, Mas Budi ini di sini masih ngapain ini, Mas? Ini rencana ada pemadaman ya, rencana ini mau ada pemadaman, kegiatan pemeliharaan jaringan TM, jaringan distribusi ya, 20 kafe. Nanti insya Allah rencana jam 10. Oke, kita wawancara dulu ya Mas ya, ini sebagai pemanasan gitu. Mas Budi tahu nggak malnutrisi itu apa? Belum tahu Mbak. Jadi kondisi kekurangan sama kelebihan nutrisi Mas. Pada usia produktif, ini kita masih bahasnya usia produktif. Mas Budi usia produktif kan? Betul. Oke, usia berapa Mas? Usia berapa ya? 28? Tambah 10 lagi. Masa? Iya. Oh my God, hari ini kita masih bahas mengenai malnutrisi Mas. Iya. Tapi kalau untuk secara definisi mungkin Mas Budi belum tahu ya. Tapi kalau untuk mencegahnya, yang apa itu? Mencegah yang malnutrisi. Malnutrisi untuk mencegah ya pola hidup sehat. Iya, Ya. betul. Pola hidup sehat, olahraga cukup. Pola makan yang 4 jam 5 sempurna terutama. Betul sekali. Terutama pikiran yang tenang, nggak kacau lah, nggak stres. Oke, berarti gitu. kelola stresnya Mas. Betul ya. sekali. Dan tapi Mas Budi, sekarang tuh namanya bukan 4 sehat 5 sempurna. Apa itu Mbak? Nah, ini akan dijelaskan sama narasumber kita hari ini Mas. Tadi sudah betul yang dijawab oleh Mas Budi, tapi untuk secara detailnya akan dijelaskan oleh narasumber. Mas Budi pengen tahu? Pengen nggak? Boleh. Boleh. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Malnutrisi pada usia produktif itu kita lihat secara kasat mata, orang tersebut kelihatan kurus ya, atau sebaliknya kelihatan obes. Itu bisa diukur dengan angka ya Mbak Diah ya, ada rumusnya itu. Kita pakai namanya istilahnya IMT, indeks massa tubuh, yang rumusnya itu berat badan itu dalam kilo ya, kemudian tinggi badannya dalam meter dikuadratkan dulu
sehingga rumusnya itu berat badan per tinggi badan kuadrat. Itu nanti ketemu angka, jika angkanya itu 18, itu 18 sampai 25 itu normal ya. Kalau kurang dari 18 sudah kita katakan kurus, sehingga boleh dikatakan malnutrisi ya. Untuk 25 sampai 30 jika angkanya itu sudah kelebihan berat badan ya, kelebihan atau gemuk ya. Sedangkan di atas 30 sudah ke obesitas, itu pun malnutrisi ya, kelebihan. Nah, untuk pengobatan ya yang jelas tetap berkonsultasi dengan kesehatan ya. Atau saat ini yang berusia produktif di lingkungan sekitar itu sudah ada posyandu yang ILP. Posyandu ILP itu akan melayani tidak hanya balita, tidak hanya bayi, tetapi warga masyarakat Kota Pekalongan yang masih di usia produktif. Nanti akan dicek ya berat badannya, tinggi badannya, nanti boleh tanya IMT saya berapa, sehingga akan tahu status gizinya tadi normal atau malnutrisi, kurus atau obesitas dan sebagainya. Itu bisa rawuh ke posyandu ILP terdekat. Sekarang ada di setiap ini ya, di setiap RW, entah RT ya, sudah ada di Kota Pekalongan. Sedangkan untuk pengobatan selanjutnya nanti monggo bisa rawuh ke klinik ya, klinik kesehatan, boleh ke rumah sakit, boleh ke puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Untuk dicek ya, apakah ada penyakit penyertanya, apakah ada risiko-risiko yang lain, gulanya tinggi sehingga akan berisiko sakit diabetes atau hipertensi jantung ya, atau sekarang juga di Pekalongan sudah marak ya angka HIV tuh, HIV sudah ada, itu pun akan mengganggu tadi bisa jatuh ke malnutrisi. Jadi memang malnutrisi ini akan berisiko menyebabkan penyakit. Untuk yang wanita bisa jadi dia akan terganggu kesuburannya ya. Ini hubungannya dengan kemampuan ibu untuk hamil ya, karena terganggu nutrisinya. Kemudian untuk yang lain juga bisa menuju ke tadi, karena kelebihan gula dia akan jatuh ke penyakit diabetes mellitus ya, yang kronis, atau penyakit jantung, atau juga tadi sudah saya sebutkan penyakit HIV, AIDS ya, yang di Pekalongan sekarang sudah ada. Nah, mungkin itu komplikasinya yang bisa terjadi ketika usia produktif jatuh ke malnutrisi. Bagi warga masyarakat Kota Pekalongan yang ingin mengetahui atau ingin berobat ya, periksa, silahkan bisa datang mau ke posyandu silahkan, mau ke puskesmas silahkan, dengan ada sekarang mobil CKN ya, bisa daftar lewat itu HP bisa, supaya tidak antri ya. Itu monggo disesuaikan dengan wilayah terdekat. Misalnya Mbak Diah mau di Buaran, puskesmas Buaran bisa, mau di puskesmas dekat sini ada puskesmas Dukuh misalnya ya, silahkan tetap mendaftar. Setelah mendaftar nanti bisa biasanya akan diarahkan ke bagian umum dulu ya. Setelah bagian umum, nanti dari bagian umum akan ditanya nanti mau ada perlu konsul ke bagian gizi atau yang lain. Untuk warga Kota Pekalongan yang saya cintai,
bahwa malnutrisi itu bisa dicegah, bisa diobati selama terus-menerus hidup dengan sehat ya, mulai dari makan yang sehat, kemudian kelola stres, terus rajin berolahraga, dan cek kesehatan secara berkala. Terima kasih.